Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi tidak diampuni pelakunya. Yang pertama, keluar dari din, pelakunya bisa dikeluarkan dari agama, bisa dikeluarkan dari agama, dari millah, kufur, ya, menyebabkan pelakunya kafir. Kemudian pelakunya mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dalam neraka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengampuni dosa-dosanya, tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh amal perbuatannya. Akan menghapus seluruh amal perbuatannya. Yang kelima, Allah akan haramkan surga atasnya. Haram dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mencicipi surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, ancaman di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidupnya terombang-ambing. Ya, hidupnya terombang-ambing, hatinya terombang-ambing, tidak punya keyakinan yang kuat terhadap apapun. Ya, hidupnya jauh dari berkah. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan murkanya kepada orang-orang yang berbuat syirik di dunia dan di akhirat. Ya, banyak sekali musibah-musibah yang terjadi di negeri ini. Mungkin salah satu sebab terbesarnya adalah ya masih menyebarnya dosa-dosa syirik, bentuk-bentuk kesyirikan di tengah-tengah masyarakat kita. Maka dari itu kita harus dari hal ini dan segera bangkit dan benar-benar serius untuk mempelajari ya hal-hal yang berkaitan dengan syirik ini untuk dijauhi, untuk dihindari, bukan untuk dilakukan ya, tapi untuk dihindari dan dijauhi. Nah, kemudian tadi juga kita sebutkan ikhwan fillah dan para pendengar yang berbahagia, bahwa kebanyakan orang-orang yang jatuh dalam syirik ini disebabkan dua hal. Yang pertama adalah karena kejahilan. Nah, ini merupakan ya penyebab terbesar. Banyak orang-orang yang jatuh dalam syirik pada hari ini karena kejahilan mereka. Yang kedua adalah karena mereka ikut-ikutan mengikuti tradisi-tradisi yang sudah berlangsung dan dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Ya, tanpa bertanya dan tanpa menyelidiki apakah itu benar atau salah. Ini merupakan penyakit yang mayoritas manusia, yaitu suka ikut-ikutan, ya, suka latah, ya, suka melatahi. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita, wa tuti' man aktsara fil ardi yudilluka an sabilillah. Aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti sebagian besar orang-orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari agama Allah, yaitu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan kepada kita semua peringatannya, ya, bagaimana manusia itu jatuh dalam kemusyrikan, ya, karena dua hal ini. Ya, karena dua hal ini, yaitu karena kejahilan, dan yang kedua adalah karena suka mengikuti tradisi. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173 yang berbunyi, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan dari sulbi tulang belakang ya, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian, sesembahan kalian? Maka mereka menjawab, ya, anak cucu Adam menjawab, betul, bala wa rabbina. Ya, betul, demi Rabb kami bersaksi, ya, bahwa engkau adalah sesembahan kami. Tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi, diagungkan kecuali engkau, ya Allah. Jadi kita semua telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Rabb yang berhak untuk disembah satu-satunya, dan tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia.
Jadi kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disadari atau tidak? Kemudian Allah mengatakan, "Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Kami lakukan yang demikian itu, ya. Kami ambil persaksian darimu ini agar kamu tidak berdalih nanti di akhirat, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Sesungguhnya kami lalai terhadap hal ini. Yaitu kami tak tahu tentang hal ini, tentang syirik, tentang tauhid, tentang kewajiban untuk menyembah Allah semata. Ya, kami tidak tahu apa itu tauhid dan apa itu syirik. Itu penyakit pertama, itu alasan pertama. Ya, kemudian alasan kedua, au taqulu, atau engkau berkata, inna ma asyraka abauna min qabl. Sesungguhnya yang berbuat syirik atau kamu agar kamu tidak mengatakan nanti tidak berdalih pada hari kiamat, sesungguhnya nenek moyang kami lah yang telah mempersekutukan Allah, yang telah berbuat syirik. Ya, inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Dan kami hanyalah keturunan yang datang sesudah mereka. Kami cuma anak-anak cucu mereka. Kami keturunan-keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau ya Allah membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat terdahulu? Jadi mereka mau berdalih dengan apa? Dengan taklid mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Ya, jadi ini merupakan sebab terbesar jatuhnya manusia kepada perbuatan-perbuatan syirik. Yang pertama adalah kejahilan, tidak mau tahu, ya, dan yang kedua adalah karena ikut tradisi atau taklid, ya, ikut tradisi latah. Ya, nah demikian. Maka dari itu kita harus memperbaikinya dengan satu, menghilangkan kejahilan itu dengan belajar. Ya, menghilangkan kejahilan itu dengan belajar. Kita harus mempelajari kembali dengan sungguh-sungguh dan serius, melindungi kita, anak-anak kita, keluarga kita dari dosa-dosa syirik ini. Yang kedua, ikut-ikutan tradisi, ya, mengikuti tradisi. Ya, ini juga obatnya adalah dengan mengetahui bahwasanya ya hidayah itu, kebenaran itu adalah ada pada Islam. Ya, ada pada Islam, ada pada Quran dan As-Sunnah. Ya, tradisi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil ataupun argumentasi, tidak bisa diangkat sebagai hujjah. Ya, apa saja budaya atau tradisi yang bertentangan dengan Islam, maka dia tidak bisa diterima dan harus ditolak. Ya, harus ditolak. Nah, demikian ya Khonifuddin azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kira-kira demikianlah ya pertemuan kita ya pada kesempatan yang pertama ini. Ya, dosa yang pertama kabiratul ula yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini belum selesai ya karena kita baru membahas asyirkul akbar. Ya, asyirkul akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama. Nanti akan kita lanjutkan dengan jenis kedua dari syirik, yaitu asyirkul asghar atau ar-riya' bil a'mal. Riya di dalam amalan-amalan kita. Dan perlu diketahui syirik dengan kedua jenisnya ini adalah dosa besar. Baik itu syirik besar, syirkul akbar maupun syirkul asghar, dua-duanya merupakan dosa besar. Karena ancaman yang diterima sangat berat. Ya, seperti syirik asghar nanti, ancamannya adalah ya hapus pahala amalnya, terhapus pahala amalnya. Ya, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari apa yang telah dikerjakannya karena riya tadi. Nah, ini merupakan ancaman yang besar juga. Oleh karena itu, ya kedua-duanya merupakan bentuk dosa-dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Demikianlah hadirin yang berbahagia, para pendengar yang budiman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi seluruh pendengar. Dan aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat yang disampaikan di pagi ini. Berikutnya Ustaz, ada kesempatan 8 menit di kesempatan waktu kita Ustaz ya. Kita akan berikan kesempatan untuk yang bertanya melalui pesan singkat. Dan sudah ada pertanyaan dari Ummu Fajar yang bertanya, ya Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila ada seorang muslim yang datang ke orang pintar untuk menanyakan keberadaan barang yang hilang? Apakah itu termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan? Dan bagaimanakah bertobat dari hal ini? Apakah kita harus mengucapkan syahadat kembali? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan ya Ustaz. Ya, pertama, syirik baik akbar maupun asghar yang tergolong sebagai dosa besar, ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan ya kepada pelakunya untuk bertaubat.
Ya, selama ya syarat-syarat tobat ya dipenuhinya. Ya, syarat-syarat tobat dipenuhinya, yaitu dia menyesal atas perbuatannya, kemudian dia segera meninggalkannya, ya, segera meninggalkan dosa syirik itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dia berazam untuk tidak mengulanginya di di lain waktu. Nah, demikian ya 3 syarat tobat. Kemudian selama hayat masih di kandung badan, yaitu malam yughargir, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Nah, berkaitan dengan mendatangi dukun, ya, mendatangi orang-orang pintar untuk menanyakan sesuatu atau seperti barang yang hilang. Nah, ini termasuk salah satu dosa, ya, dosa besar yang bisa menyeret pelakunya kepada syirik. Nabi kepada syirik, ya. Nabi SAW ya telah bersabda, ya, dalam suatu riwayat dari Sofiyah binti Abi Ubaid, ya. Dari salah seorang istri Rasulullah SAW, Nabi berkata, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Barang siapa mendatangi tukang ramal, arraf, tukang ramal. Ya, arraf, tukang ramal. Lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, dan ia menanyakan tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan, maka tidak diterima salatnya selama 40 tahun. Terlepas apakah ia membenarkan ya, apa yang diinformasikan oleh tukang ramal itu atau tidak. Ya, mendatanginya saja itu sudah terancam salatnya akan tidak diterima, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nah, apabila dia membenarkannya, maka ancamannya lebih besar lagi. Ya, dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin." Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan perkataannya, maka ia telah berlepas diri dari ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam satu riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yalij darajatil ula man takahhana aw istaqsama aw raja'a min safarin tatayyuran. Tidak akan mencapai derajat yang tinggi orang yang melakukan praktik perdukunan, orang yang terlibat dalam praktik perdukunan sebagai dukun atau sebagai orang yang mendatanginya. Takahana, orang yang mengundi nasib dengan anak panah, ya, orang yang mengundi nasib dengan anak panah, berjudi, dan orang yang menangguhkan safarnya karena bertatayur. Jadi di dalam di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan dia tidak akan mencapai derajat yang tinggi, yaitu tidak akan mencapai surga. Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarah Sunnah ya mengatakan kahin adalah orang yang meramal apa yang bakal terjadi atau mengaku mengetahui perkara gaib dan menguasai ilmu gaib. Ya, seperti mengaku tahu di mana tempat atau sesuatu yang hilang. Ya. Ada ya yang dahulu di kalangan bangsa Arab terdapat dukun-dukun, ya. Banyak terdapat dukun-dukun yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ada yang mengaku menguasai pemimpin jin, ada pula yang mengaku memiliki pembisik, ya, yang menyampaikan berita-berita kepadanya. Nah, di antara mereka ada juga yang mengaku dapat mengetahui banyak hal melalui kepintaran yang dimilikinya, maka disebut orang pintar, disebut arraf dalam bahasa Arab. Ya, dari arraf adalah orang yang mengaku mengetahui banyak perkara dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan tempat barang ya, curian, barang yang dicuri atau barang yang hilang. Nah, demikian. Misalnya misalnya ya, ada wanita yang berzina, lalu orang-orang bertanya kepadanya, siapakah yang berzina dengannya? Ya, lalu ia memberitahu mereka. Dan beberapa perkara sejenis yang termasuk ya ilmu nujum atau perdukunan. Ya, nah demikian. Nah, Ustaz. Baik, satu pertanyaan terakhir saja di kesempatan pagi ini dari saudari Hajar di Medan yang bertanya, dan satu pertanyaan yang lain yang berkaitan. Ya Ustaz, bagaimanakah kita menonton siaran-siaran yang memiliki
kandungan kesyirikan, semisal acara sulap atau hipnotis di dalam TV atau media-media seperti sejenisnya. Kemudian bagaimanakah hukumnya apabila kita yang terkena hipnotis melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh dukun atau sang orang yang menghipnotis tersebut? Apakah kita juga terkena dosanya? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, sabda Nabi tadi, man ata arrafan atau man ata kahinan, barang siapa mendatangi dukun, ya, dan turunannya dan yang sejenis dengannya, barang siapa mendatangi tukang ramal, ya, maupun yang sejenisnya, ya, dari ilmu-ilmu sihir, ya, ilmu-ilmu sihir atau tukang sihir dan ya yang semacam itu, ya, termasuk di dalamnya juga, ya, walaupun hadis itu mengatakan man ata, barang siapa yang mendatangi, ya, tapi kita tentunya tidak berpatokan kepada makna literal, tidak berpatokan kepada makna tekstualnya. Ya, mendatangi, wah saya tidak mendatangi, saya cuma mengundang. Saya mengundang dukun, ya, orang-orang kaya sekarang kan dia lebih kita katakan lebih eksklusif lagi, dia tidak mendatangi, dia tidak mau mendatangi, gengsi dia mendatangi dukun, dia panggil dukun itu ke rumah. Nah, apakah ini termasuk di dalam ancaman yang disebutkan hadis Nabi tadi? Nah, kalau kita berpatokan kepada makna tekstualnya, wah saya tidak mendatangi, saya didatangi oleh dukun, ya sama saja. Itu sudah termasuk di dalam maknanya, dalam kandungannya. Ya, maksud dari hadis ini adalah ya man ata arrafan atau man ata kahinan, barang siapa yang takahana. Ya, dalam hadis yang lain, ya la yaliji ad-darajatil ulaman takahana, yaitu melakukan praktik ya perdukunan. Ya, baik sebagai pelaku maupun bagi objeknya, maf'ulnya, fa'il maupun maf'ulnya. Nah, demikian. Jadi tidak terpaku kepada makna tekstual hadis ini. Nah, termasuk juga di dalamnya dan terkena dosanya adalah orang-orang yang mendatangkan hal itu ke rumahnya, baik melalui siaran televisi ataupun mengundang dukun itu, kan begitu ya. Ya, secara khusus maupun acara-acara tertentu, misalnya coba lihat sebagian orang, ya ini tren juga, ya, yang berkembang di masyarakat, ada acara misalnya acara ulang tahun yang diundang tukang hipnotis untuk menghibur. Coba lihat, ya, acara ulang tahunnya sendiri sudah salah. Yang diundang lebih salah lagi. Itu zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan di atas kegelapan yang lainnya. Jadi ini harus dipahami bahwa mendatangi di sini bukanlah terpaku kepada makna tekstualnya, yaitu harus mendatangi dia ke tempatnya. Karena sebagian dukun sekarang ini, orang pintar sekarang ini juga sudah agak canggih begitu ya. Mereka membuka layanan, ya, bersedia dipanggil begitu. Jadi sama saja, dosanya juga terkena. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan orang yang terkena hipnotis tadi, yang melaksanakan perintah dukun, bagaimana Ustaz? Terkena dosa atau tidak Ustaz? Ya, masalah orang yang terhipnotis, apakah dia sadar dia dihipnotis, dia bersedia, dia mau? Karena ada orang yang terhipnotis, dia tidak sadar, ya, karena mungkin kelalaian di jiwanya, ya, kelalaian hatinya, dia terhipnotis. Ya, nah di dalam proses hipnotis itu dia diperintahkan untuk ini dan itu. Ya, tentunya ini hukumnya lain, ya. Nah, di sana ada orang yang sadar dia dihipnotis dan mau dia dihipnotis, ya, atas kesadaran dirinya. Nah, ini terkena dosanya, ya, dan termasuk mantakahana, orang yang melakukan praktik perdukunan, ya. Nah, Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat yang disampaikan, dan ini adalah akhir dari pertemuan kita di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita Ustaz di kesempatan yang akan datang. Mungkin ada kesimpulan atau penutup dari antum, silakan. Ya, nah jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah dosa besar yang pertama yang harus dihindari oleh umat manusia adalah syirik. Ini merupakan kita kata induk dari segala dosa dan induk dari segala musibah. Penyebab terbesar dari segala musibah adalah asyirku billah. Jadi kalau kehidupan kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, selamat dunia dan akhirat, maka dosa pertama yang harus kita hindari adalah asyirku billah. Nah, itu saja mungkin. Baik. Dan insyaallah ini akan kita lanjutkan pada pembahasannya akan datang. Baik.